tahu Mbah. Siapa? Ngomongnya kotor, jangan ngomong gitu. Orang pinter, modern dikit, modern gitu. Orang apa? Kenapa itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang blow on. Mbah, saya nggak punya duit, Mbah. Mbah ngomong dalam hati, sama saya juga. Mau rezeki banyak, iya sholat duha dong. Baca waqiahnya dong. Minta kepada Allah dong. Bu, ibu kalau minta duit sama siapa? Tuh, itu salah satu udah kekufuran. Masa minta duit suami kufur? Ya iyalah, yang ngasih rezeki siapa? Kenapa mintanya sama suami? Kewajiban itu kan haknya suami. Kalau ibu minta sama Allah, rezekinya kan dari suami. Besok-besok mintanya sama siapa? Awas minta sama suami. Tenang Pak, saya belain Pak. Saya ngeliat nih muka-muka Bapak, muka-muka tertekan ini Bapak. Maafin Kiai, maafin habaib yang ada di sini. Saya kalau ceramah ya begini. Kalau lempeng-lempeng aja nggak enak. Jalanan ada polisi tidur aja, ada anjutan-anjutan kan asik ya kan? Boleh nih diterusin nggak nih? Mau hilang ketawanya, hilang aja ya. Terusin. Besok-besok lo panggil pelawak, jangan panggil gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bu, Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh? Tahu? Dari mana? Google. Bu, Nabi Nuh ada ujiannya nggak? Dijalanin nggak ujiannya? Jalanin, tapi kuat nggak? Nggak kuat. Bapak kuat dapat ujian dari istri? Apa? Saya ngomong, jawab yang jujur. Bapak kuat nggak dapat ujian dari istri? Harus kuat Pak. Kenapa? Karena seorang laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seseorang laki-laki wajib melindungi segala apapun istri kita. Ingat, doa mereka yang membuat kita menjadi orang yang mampu Pak. Jangan tepuk tangan, diam. Baru dibanggain begitu ya, senang amat lu. Belum, ini baru sekali, belum. Tenang Pak, yang ceramah laki, tenang aja. Nggak mungkin saya jatuhin laki Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Nuh begitu pohonnya jadi, tumbuh, ditebang sedikit demi sedikit, disusun kayu-kayunya, dijadikan bahtera, dan ini dibangunnya bukan lagi di pinggiran pantai. Saya ceramah, saya bilang ini di tengah kota. Zaman Nabi Nuh itu kota bukan pencakar langit kayak sekarang. Kadang suka netizen suka kebangetan. Saya ceramah begini ngomong yang namanya di tengah kota. Di zaman itu pusat perdagangan, perniagaan itu disebut kota. Di kota dibangun bahtera. Umatnya pada geleng-geleng. Nuh makin tambah gila katanya. Ngebangun bahtera ada di kota. Kan lu juga ngomong kota. Lu kagak diomelin sama netizen. Giliran gue diomelin itu. Di tengah kota. Saat beliau bawahnya sudah jadi. Di bawahnya udah jadi, ini rombongan umat-umat yang menolak Nabi Nuh, itu dijadiin tempat mandi cuci kakus. Lantai pertama bahteranya habis kotoran manusia. Mereka orang-orang yang benci kepada Nabi Nuh, mereka kencing di situ, buang air besar di situ, sampai bertumpuk-tumpuk, dan ini sampai bertahun-tahun. Sampai terjadilah bahtera tersebut sudah sampai ke dak yang kedua. Saat sedang membangun dak yang kedua, sudah hampir selesai, ada satu orang lumpuh Pak. Bu, coba anaknya baterainya dicabut. Dak kedua ini hampir rapi, ada orang lumpuh manggil anak-anak. Wahai anakku nih, tetangga sekalian panggil, gendong saya, keluarkan saya dari rumah. Kenapa Bapak? Saya mau buang air besar. Mau buang air besar di kamar mandi? Enggak, saya mau buang air besar di kapalnya Nuh katanya. Udah lumpuh, hatinya jelek. Minta buang air di kapalnya Nabi. Digotong 4 orang sampai ke bahtera Nabi Nuh, dia buang air. Yang 4 keluar, tak tahan. Orang dalamnya semua udah tumpukan kotoran. Ini orang yang lumpuh, dia buang air, selesai dia buang air, dia pegangan tiang, kepleset sama kotoran sendiri. Amit, gue geli. Begitu dia jatuh terpleset,
tertimpa kotoran, tatkala saat itu sembuh lumpuhnya. Jalan keluar dari bahtera dengan gagah. Orang-orang bilang, bapak kenapa? Ini tadi lumpuh, kenapa sekarang bisa jalan? Saya nggak tahu, saya jatuh. Lalu kenapa pak? Saya ketiban sama kotoran, jadi saya sembuh. Masih banyak nggak? Banyak banget toh. Ada yang bawa rantang, ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom. Dia ambil kotorannya, dia yang kotorin, dia yang... Lihat, Allah kalau sudah punya mau, gak ada yang bisa nolak. In idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah mau, gak ada yang bisa. Gak ada. Mau dimundurin gak bisa, maju terus. Ini Allah punya mau, yang kotorin dia, yang bersihin. Dia yang naruh kotoran diambil bawa lagi, emang dasar pelit. Udah dibuang diambil lagi. Kan sama sama kita. Kita kalau lagi buang air besar juga gitu, suka nengok. Yalah jujur aja. Segala kangkung lah dihitung. 1, 2. Betul nggak? Kadang orang saya suka bingung, Kiai, Ustadz. Pada nanya, Habib, tanda-tanda orang ikhlas itu apa sih? Saya jawabnya dengan penuh semangat. Mau tahu orang ikhlas? Ya, lu buang air besar nggak ditengok, itu udah ikhlas berarti. Udah ikhlas, udah nggak usah pakai dalil-dalilan. Lagi orang udah kotoran pakai ditengok, kenapa? Ya. Na'udzubillahi min. Coba tuh lihat. Itu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ada lagi, Bib. Nabi Nuh belum selesai. Saat ini kapal sudah bersih, udah siap meluncur. Allah sudah kasih aba-aba, ya Nuh. Sebentar lagi akan banjir akan datang. Nabi Nuh nengok kanan, nengok kiri. Yang dicari keluarganya, siapa dia? Kan'an. Ada yang melihat Kan'an? Gak ada yang lihat Kan'an. Wahai Nuh, lihat tuh. Tuh Kan'an ada di situ tuh. Ada di rombongan orang-orang kafir saat itu. Begitu dia tanya, Kan'an, naik nak, naik. Ini sudah akan terjadi. Apa katanya Kan'an? Lah, tidak akan wahai ayahku. Banjir akan datang. Jika banjir datang, saya akan naik ke atas gunung yang tertinggi. Allahumma, digulung Kan'an segunung-gunungnya, digulung dari bah tersebut, hancur sampai Kan'an pergi ke negeri Cina, sampai dikatakan Kan'an Sin. Jauh termentalnya. Coba bisa kebayang seberapa besar, lebih besar daripada tsunami. Tawan ya, tawan kamu, video call ya. Malu banget nih. Nabi Nuh selesai, terusin gak nih? Ini masih banyak 25 nabi loh. Ini baru 2 nih. 25 nabi kurang lebih jam 8 pagi kita baru selesai nih. Nabi Nuh selesai. Nabi Nuh siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim, nabi yang paling berani, Pak. Nabi paling berani. Nabi Ibrahim punya raja. Rajanya siapa namanya? Siapa? Jamrud. Siapa? Namrud. Raja Namrud bengis. Saat itu Raja Namrud sedang healing. Ya raja healing dong. Raja mah bebas, kita mah rakyat, mana ada yang healing. Kita mikirin makan besok aja udah susah, boro-boro healing. Raja healing, Raja Namrud. Kota kosong. Nabi Ibrahim senang, raja nggak ada. Habis semua patung berhalanya dihancurin sama Nabi Ibrahim. Dihancurin. Begitu raja pulang, ngelihat ini siapa yang hancurin berhala-berhala kita. Semua pada nyaut, Ibrahim. Panggil Ibrahim, tangkap Ibrahim. Wahai raja, kita gimana menangkap? Buktinya nggak ada. Pokoknya tangkap dulu, buktinya belakangan. Diambil raja Nabi Ibrahim, disidang oleh raja. Ibrahim, kenapa? Kenapa engkau harus menghancurkan para berhala? Raja bilang, saya yang hancurin. Tuh lihat dong, kan ada no berhala yang paling gede. Berhalanya gede, pegang kampak. Dia bilang kata Ibrahim, tanya aja dia kali no yang hancurin yang kecil-kecil. Dia takut ada saingan.
Nabi Ibrahim jawab, jawaban raja apa? Ibrahim, jangan gila, ini patung, mana bisa diajak ngomong. Nah, ini raja ngomong, nih Ibrahim ngomong. Nah, kena dan ini dia. Nah, ini. Udah tahu patung, kenapa disembah? Bodoh amat. Lempar dia ke dalam api yang sangat berkobar. Dilempar Nabi Ibrahim ke dalam api yang begitu berkobar. Allah yang menjaga Nabi Ibrahim mengatakan, ya wahai api, jangan kau bakar satu helai pun yang ada pada jasad Ibrahim. Ingat, di dalam sulbinya terdapat sulbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dijaga sama Allah, gak boleh ada yang cacat, karena di dalamnya ada sulbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Selamat Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Ada lagi, ada Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus, saat di mana Nabi Allah Yunus dengan sombong. Nabi Yunus pernah sombong, hadirin. Sampai Nabi Yunus dikatakan, udah saya mau tinggalin aja ini umat, nggak manfaat. Percuma, saya udah nggak ada dibutuhin, udah saya mau pergi aja. Allah marah karena Nabi Yunus tinggalin umat begitu aja. Naik ke atas perahu, dikocok 3 kali, yang keluar nama Nabi Yunus. Dia lagi. Mau nggak mau keluar dari perahu Nabi Yunus. Dibuang Nabi Yunus. Dimakan nama ikan nun. Disitulah di dalam Al-Quran disebut 3 kegelapan yang didapati oleh Nabi Yunus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan nun di saat itu. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Taubat Nabi Yunus di dalam perut ikan. Taubat. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal. Dibikin mual itu ikan, dimuntahin Nabi Yunus. Bisa kebayang Nabi Yunus di dalam perut ikan, taubatnya di dalam perut ikan, Allah masih terima taubat Nabi Yunus. Bagaimana kita yang hidup di dunia, yang masjidnya dekat, yang musholahnya dekat, madrasah dekat, tiap hari bikin dosa, masih balas untuk taubat kepada Allah. Da'udzubillahi min. Ayuhal hadirun, ini zaman makin kemari makin jadi. Kalau kita bilang apa sih yang nggak ada kita mau lakuin di sini, semuanya sudah ada. Sama kalau kita bilang mau kota, mau di desa, semua sama. Semuanya dapat apapun kemaksiatan di dalamnya. Cuman satu keinginan Allah, ini bulan adalah bulan istighfar. Ini bulan adalah bulan yang penuh dengan taubat. Setiap hamba akan diterima oleh Allah. Maka tubna ilallah. Tubna ilallah. Taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Insya. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tadi Nabi Adam meninggalkan istrinya, ditinggalkan istrinya saat turun ke bumi. Nabi Nuh, anak yang gak mau masuk di dalam golongan orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim punya anak Nabi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi yang bernama Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim sebagai Nabi, Ismail adalah sebagai Nabi. Tapi mereka punya ayah. Nabi Ibrahim punya ayah, namanya Azar, si pembuat berhala. Ayahnya belum tentu Allah berikan hidayah. Nabi Adam luar biasa, alhamdulillah Allah temukan dengan Siti Hawa dan Allah terima taubat. Nabi Musa alhamdulillah diselamatkan dari bala tentara Firaun. Semua ini berkah yang ada di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia yang dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan umat dalam keadaan apapun. Nabi Muhammad yang dipikirin umat, yang diingat hanya umat. Kalau kita boleh bilang malu kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi berikan buat kita. Nabi ridha pelipisnya berdarah. Nabi ridha pipinya tertembus anak panah. Nabi ridha rahang belakangnya terputus. Nabi ridha Nabi berlempuran daripada kotoran manusia. Nabi ridha dari ujung rambut sampai ujung kaki mengeluarkan darah. Demi siapa? Kita, wahai umat Nabi Muhammad. Nabi berkorban buat kita. Tidak buat keluarga, tidak buat anak, tidak buat istri, bukan buat dirinya, melainkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita ingat yang kita hauli saat ini, beliau adalah seorang yang saleh. Kiai Zahirun bin Haji Syamsuri. Kita yakin beliau adalah orang yang saleh. Beliau orang yang ibadah. Beliau dengan bangga saat ini berkumpul dengan para aulia, para salihin. Tatkala beliau dipanggil oleh Allah dengan bangga bawa pikulan amalia kehidupan di hadapan Allah. Dan Nabi pasti akan mengatakan ini adalah umatku dengan bangga. Bagaimana nasib kita ayuhal hadirun? Tatkala kita mati dengan berlumuran dosa, belum sempat bertaubat kepada Allah. Saat kita kembali kepada Allah, kita membawa pikulan-pikulan dosa di hadapan Allah. Dan Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Ini adalah umatku. Dengan tetesan air mata yang keluar dari wajah Nabi Muhammad SAW. Dan sampai beliau mengatakan, ini adalah umatku. Kalau zaman dahulu Nabi dilempar kotoran, Nabi dilempari batu. Tapi di akhir zaman seperti ini tidak lagi ada yang segan umat Nabi Muhammad melempari kotoran dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Tubna ilallah, tubna ilallah. Saya cuma mengingatkan ayuhal hadirun, tidak ada manusia yang lebih tersakiti kehidupannya kecuali Nabi Muhammad. Ridha sakit, ridha sengsara, ridha buat siapa? Buat kesenangan umat Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi sakratul maut, yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Aqimus salah, aqimus salah. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Tidak ada keinginan Nabi selain mereka umatnya berkumpul dengan Nabi di dalam syurganya Allah. Siti Fatimah menangis di pinggiran Nabi Muhammad SAW. Ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku. Apa yang membuatmu menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah. Ini yang akan membuatku terus menerus akan merasa kehilanganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, ada kabar gembira untukmu wahai putriku. Setelah aku kembali kepada Allah, maka engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah. Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Iya ya Rasulullah. Tapi engkau adalah kekasih Allah. Jarakmu dengan Allah sangat dekat. Bagaimana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memohon syafaat kepada Allah jika umatku dosanya jauh lebih besar dibanding pahalanya. Sehingga mereka timbangan pahala jauh lebih besar, sehingga mereka bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan amal baik, amal buruk, kami dapat melihatmu di mana lagi ya Rasulullah? Jumpai aku di sirat, di jembatan, di mana satu helai rambut dipotong 7, lebih tajam daripada pisau. Maka di sini yang dikatakan oleh Nabi, temui aku di sirat ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Sirat kami lewati, sirat kami lintasi. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga jika belum seluruh umat Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh ya Rasulullah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman melalui tanganku untuk seluruh umatku. Yang dipikir adalah ummati, ummati, umat dan umat yang dipikirkan oleh Nabi. Nabi tidak memikirkan keluarga, Nabi tidak pernah memikirkan istri, Nabi tidak memikirkan anak cucunya, melainkan kita sebagai umat yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di malam ini Allah berikan kita taufik dan hidayah.
Allah berikan kita sebagai hamba yang taubatnya diterima oleh Allah di malam ini. Amin ya rabbal alamin.